Ya baik, pemirsa, terima kasih Anda juga masih bersama kami dalam program Talk Show malam ini. Dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio CTV. Saya perkenalkan kembali ada Pak Samsul ya, kemudian ada Bu Dewi dan juga Bu Fahmi ini ya. Menarik apa yang sudah kita bicarakan ya, terutama juga terkait dengan bagaimana pangan yang segar dan aman. Dan juga ini akan tercover dalam kegiatan festival kuliner nanti di PKA ke-7 2018. Artinya juga dengan adanya festival ini pemerintah juga sudah menjamin keamanan pangan yang ada di Aceh tentunya ya. Nah, mungkin ingin tahu lebih banyak tentang festival kuliner ini ya. Apa sih yang membuat festival kuliner ini berbeda dari PKA-PKA sebelumnya mungkin? Seperti juga ini persiapan dari festival kuliner lebih wow lagi dengan berbagai perlombaan, dengan berbagai stand yang disediakan ataupun venue-venuenya itu bagaimana kesiapannya untuk hari ini dan apalagi bicara tentang PKH yang tinggal menghitung hari ini. Baik, terima kasih. Untuk festival ini yang pertama tadi kenapa ini berbeda dari PKA yang sebelumnya? Kalau PKA sebelumnya itu kan terkonsentrasi di Taman Ratu Safiatuddin, Taman Sultanah Safiatuddin. Kalau untuk PKA tahun ini itu terbagi di 16 lokasi dengan 56 agenda kegiatan. Nah, untuk festival kuliner sendiri yang menariknya di sini bahwa nanti akan ada ikon dari PKA itu yang istilahnya menjadi tempat foto booth, tapi dia dihiasi dengan buah-buahan khas Aceh. Nah, yang lebih menariknya lagi, pembukaan festival kuliner itu ditandai dengan kanduri bongkaye. Yang awalnya direncanakan itu semestinya ada buah-buahan dari khas Aceh, tapi karena buah-buahan khas di kabupaten kita itu terkenalnya musiman, diambillah inisiatif dengan 2 mekanisme untuk untuk kanduri bongkaye ini. Yang pertama itu setelah pembukaan pagi itu akan ada seremonial pembukaan maskot buah yang merupakan maskot PKA tapi dihiasi dengan buah-buahan lokal. Dia berupa seperti tugu di depan di tengah venue-nya dari festival kuliner. Itu nantinya direncanakan akan dibukakan oleh Ibu Wagub. Nantinya itu akan dibagi dalam 2 kegiatan, 2 mekanisme. Yang pertama itu lincah busu. Akan dibagikan lincah busu kepada semua. Asik nih, enak ya lincah busu. Makanya itu yang kedua, nanti akan ada dibagi dalam berupa sate buah. Sate buah itu akan ditusuk, satenya buah-buahnya itu akan ditusuk berupa sate. Kalau tadi lincah busu tradisional, sate buah lebih modern mungkin ya dari penyajiannya ya. Nanti akan dibagikan oleh petugas-petugas kita di lokasi tersebut. Dan ini juga diperlombakan tidak ini? Ini tidak diperlombakan. Diperlombakan hanya 5 kegiatan tadi. Dan ini juga siapapun yang datang, pengunjung bisa menikmati lincah busu tadi dan juga sate buah tadi ya. Satu lagi yang unik di dalam kegiatan festival kuliner ini bahwa nanti akan ada bagi namanya kanduri. Namanya kanduri itu kan makan rame-rame. Nah, kanduri ini akan dibagi setiap harinya itu akan diisi oleh kabupaten-kabupaten yang berbeda. Dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 dengan waktu yang berbeda random yang sudah ada. Itu setiap kabupaten akan membagikan 300 porsi makanan khas kabupatennya masing-masing. Jadi itu misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang itu akan dibagikan makanan khas Aceh Besar misalnya. Nanti jam 2 sampai jam 4 sore akan dibagikan khas Pidi. Begitu selanjutnya dengan sesuai random yang sudah ada. Artinya betul-betul ajang mempertunjukkan kebudayaan Aceh ya. Jadi ingin mengenal siapakah masyarakat Aceh sesungguhnya, ayo datang ke PKA ya. Salah satu juga dalam bentuk kuliner ya. Setiap hari ada kendurinya. Ada kendurinya dan itu akan berbeda dari setiap daerah. Nah, jadi mau merasakan masakan dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh Pidi, dari Gayo dan dari yang lainnya di PKA nanti di festival kulinernya. Ada berapa hari ini? Dari pembukaannya acara kita sebenarnya pada rencana awal itu dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14. Tapi karena ada kunjungan yang direncanakan kunjungan Pak Jokowi ke semua lokasi festival kuliner,
untuk pameran festival kuliner dipercepat ke tanggal 6. Jadi pembukaannya tetap tanggal 7 seperti yang juknis yang sudah kita kirimkan ke semua kabupaten kota. Khusus pameran saja itu dipercepat ke tanggal 6. Oke, tanggal 6 sampai tanggal 14. 14 itu untuk festival kuliner. Jadi catat waktunya ya, yang ingin makan gratis ya, yang merasakan semua masakan khas Aceh ya, silakan datang di festival kuliner nanti ya, dan juga tentu akan mendapatkan pangan yang sehat dan pangan yang aman ya. Oke, dan seperti juga kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kita di sini, silakan dengan telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke, baik, sudah ada penelpon? Oke, sedikit saya tambahkan. Iya, baik, sembari menunggu ya, silakan. Saya tambahkan yang terkait dengan festival kuliner. Selain dari itu juga, kita juga ada kegiatan diversifikasi gerakan konsumsi pangan lokal. Nah, ini juga kontribusi dari Dinas Pangan, itu yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 ya, tanggal 13. Gerakan diversifikasi konsumsi pangan. Konsumsi pangan lokal. Pangan lokal. Oke, baik ya. Dan spesial ada penelpon, coba saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya baik, suaranya Bapak coba dibesarkan. Baik, Bapak, mohon maaf kami tidak dapat mendengar suara Anda. Halo. Oke, baik, terputus ya. Dan kami juga mohon maaf tidak dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh penelpon kita tadi. Mungkin nanti bisa dicoba kembali dan kita sambung lagi nih. Silakan Bu Dewi. Terkait gerakan diversifikasi konsumsi pangan lokal ini, kita akan memperkenalkan pangan-pangan lokal kita ke masyarakat. Itu mekanismenya juga memperkenalkan, artinya membagikan tester-tester makanan dari pangan lokal. Contoh pangan lokal yang sudah dimodifikasi sekarang, artinya yang kekinian seperti pizza janeng, itu kan buah-buahan sumber karbohidrat dari umbi janeng itu dijadikan pizza janeng. Ada juga pizza cassava, ada ini olahan dari tepung cassava ya. pizza donat ubi ungu, donat kentang, itu yang seperti itu nantinya yang akan dibagikan di diversifikasi konsumsi pangan. Di samping itu juga pada kegiatan diversifikasi konsumsi pangan ini sifatnya hanya gerakan bagaimana mengajak masyarakat kita mengkonsumsi pangan lokal. Itu nanti juga akan ada door prize yang sebelumnya akan diberikan pertanyaan kepada pengunjung yang bisa menjawab, itu akan diberikan door prize. Oke, jadi sangat menarik sekali kegiatan festival kuliner nanti yang ada di PKA ini ya, dengan artinya juga modifikasi masakan tradisional mungkin, tapi lebih modern tadi ya, dan mungkin nanti ini juga bisa jadi peluang bisnis baru loh. Ada pizza dari janeng, kemudian pizza dari tepung cassava ya, dan ini juga mudah-mudahan juga jadi sesuatu yang baru untuk dapat diproduksi dan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Oke, dengan pangan-pangan yang lokal tadi ini ya. Baik, jadi juga menarik yang tidak tertinggal adalah seperti yang ditanyakan tadi, ada kuah belangong ini. Oke ya. Adakah festival kuah belangong ini? Kalau yang di kegiatan festival kuliner kita tidak ada. Saya tidak tahu apakah di seksi lain, karena kan banyak ini, ada 56 kegiatan. Tapi khusus yang di kegiatan festival kuliner itu tidak ada. Tidak ada apa namanya tadi? Kuah belangong ya. Apalagi kuah belangong ini menjadi ciri khas dari Kabupaten Aceh Besar. Mungkin nanti di perwakilan dari stan Kabupaten Aceh Besar akan ada kuah belangong, mungkin di stannya mungkin ya, bisa jadi seperti itu Ibu ya. Bisa jadi di stan pameran kulinernya mereka akan menampilkan kuah belangong. Tapi kalau untuk
kanduri, makanan khas kabupaten kota yang dibagi-bagikan itu kalau saya tidak salah telur bebek, saya lupa namanya, tapi dia bahan bakunya itu dari telur bebek. Telur bebek. Oke, kemudian diolah jadi apa ini? Saya nggak ingat persis namanya, tapi dia bahan bakunya dari telur bebek, artinya masing-masing kabupaten kan benar. Nah, telur dedah. Telur dedah. Oke, baik. Jadi masing-masing kabupaten kota juga punya masakan khas sendiri, kuliner khas sendiri ini ya. Oke, menarik sekali Ibu ini. Kalau Ibu apa sih nih Bu Fami pendapat Ibu tentang festival kuliner nanti di PKA ini Ibu? Ya, itu sangat menarik sekali. Artinya apa? Dengan ada festival itu masyarakat itu lebih paham lagi. Mungkin itu transformasi sesuatu informasi yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, atau tadinya tidak mau tahu menjadi ingin ingin ditahu-tahuin. Ya kan itu ada maknanya. Nah, tetapi begini, ada sedikit yang ada pesan dari mungkin kami ya. Biasanya kalau festival-festival atau ada acara-acara seperti itu, seperti ada penyajian buah-buahan misalnya, atau kue-kue misalnya ya, tapi sering sekali dilupakan itu adalah amannya. Oke, saya lagi ya, jangan lupa kategori aman Ibu. Contohnya misalnya tadi ada dikatakan ada sate buah. Nah, sering sekali para peserta itu menampilkan misalnya semangka, kates, pepaya kan, itu kan dari memang buah yang ada dari buah lokal nanggro kita kan gitu. Nah, itu kan masa ya, ada masa pembusukan dia itu. Nah, padahal mereka bikin misalnya kan dari malam misalnya. Nah, nanti dimakan itu padahal tidak boleh katanya lebih dari 2 menit. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, itu kan ada cara-cara yang memang cara-cara yang benar, yang menggunakan misal bahan-bahan jadi bukan bahan pengawet ya, tapi pengawet alami misalnya. Misalnya tuh buah apa ini, seperti misalnya kita buah semangka misalnya. Nah, semangka itu kan 2 menit lebih dari cepat, itu. Berubah ini. Nah, ini yang kadang-kadang kita sayangkan di sini. Cantik dia. Nanti ditaruh dalam gambar ini, gitu-gitulah ya seperti itu. Tapi itu yang sering kami lihat. Nah, setelah itu juga misalnya penyajian makanan tradisional tadi ya. Nah, seperti bahan bakunya misalnya dari telur bebek misalnya. Ini telur bebek ini kan memang benar-benar kekuatan kekentalan dia tuh kan tinggi. Nah, jangan sampai nanti dia mengeras gitu dengan menggunakan itu. Nah, ini yang seperti ini hanya saran-saran saja yang sering kami hadapi, yang kami dapatin. Nah, jadi menjadikan suatu bahan bakunya aman, tujuan pembuatan makanannya juga harus aman, prosesnya aman, tetapi lupa dengan jangka waktu yang akan dari persiapan, proses pengolahan, dan sudah jadi barang jadi. Nah, ketika jadi barang jadi, kapan mau dikonsumsi? Nah, itu harus dihitung itu. Ini mungkin saran untuk Ibu Dewi untuk di festival nanti kan. Jangan sampai sayang mereka yang sudah peserta itu tidak paham, tahu-tahu dia tidak menang kan, dia sudah berusaha segitu bagusnya. Bagaimana nih Bu Dewi? Ini yang tadi saya katakan kanduri bokaya itu bukan diperlombakan. Kanduri bokaya itu dibagi, itu dilaksanakan setelah pembukaan festival kuliner oleh Ibu Wagub. Itu pada yang kita agendakan di jam 9 pagi. Jadi itu prosesnya tidak lama. Sementara sate buah itu tidak dibuat dari malam, tapi sate buah itu dibuat di situ juga oleh adik-adik kita dari SMK. Jadi kita juga melibatkan adik-adik kita dari SMK untuk meracik sate buah itu. Sementara yang untuk rujak lincah busu itu akan dibagikan di stand sebelah kanannya panggung pembukaan itu, di stand Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Jadi ingin
menikmati pangan aman sehat, yang ingin menikmati berbagai kuliner, datang ke festival kuliner nanti ya. Oke, baik, sekali lagi coba saya tanya ke Pak Samsul nih sebagai statement closing juga nih Pak ya. Tadi pemerintah juga sudah punya program Acehtro ya, mudah-mudahan juga dengan program Acehtro ini juga menjamin ketersediaan pangan, keamanan dan juga kualitas dari pangan itu sendiri. Mungkin harapan Bapak ini sendiri apa Pak? Bahwa Acehtro itu adalah suatu kondisi kecukupan pangan sebenarnya. Di Dinas Pangan tidak hanya kecukupan, yang paling penting kita punya satu program itu yang namakan B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nah, ini akan diaplikasikan nanti sesuai dengan tugasnya Bu Dewi di festival kuliner nanti. Yang bahwa sebenarnya banyak pangan itu yang bisa diolah berbagai bahan nanti jadinya. Jadi beragam bentuk dia yang akan dilahirkan. Nah, kemudian di dalam kegiatan itu juga sesuai dengan Acehtro ini kita tidak hanya banyak makanan tapi gizinya itu bagaimana kita makanan itu bisa beragam, ya, beragam, bergizi. Ini yang lebih penting, seimbang bergizi juga. Nah, sehingga proses cara mengolah di dalam festival itu juga menjadi satu hal yang sangat penting. Bagaimana memproses satu pangan itu dia sehingga gizinya nggak berkurang. Nah, contoh misalnya kalau dulu kita itu sayur itu kadang-kadang direndam dalam air sehingga vitaminnya akan berkurang. Ini proses-proses mungkin yang harus dicontoh oleh masyarakat di dalam festival itu sendiri. Nah, dan yang sangat penting adalah dalam proses menjadi satu bahan pangan itu aman tadi. Aman dalam arti cara memprosesnya, kemudian situnya, dan yang lebih penting adalah tidak bertentangan dengan agama. Ini yang menjadi konsumsi pangan yang halalan Taiban. Itu, Bu. Ini juga perlu berikan edukasi kepada masyarakat ya. Kita dengan syariat Islamnya tentu pangan yang halal juga lebih diutamakan ya, apalagi halalan dan Taiban yang lebih baik juga ini Pak ya. Baik, dari Ibu Dewi, apa ini Ibu Dewi pesan-pesannya untuk pemirsa di rumah? Silahkan datang dan kunjungi ke arena festival kuliner PKA Aceh yang ke-7. Mari kita kembali mencintai budaya kuliner kita, cintai makanan tradisional kita. Mari menjadi penikmat kuliner yang cerdas. Baik, terima kasih. Kalau Ibu Fahmi, apa ini Ibu Fahmi pesannya tentu? Ya, pertama untuk masyarakat ya, ketika mengunjungi arena yang ditawarkan Ibu Dewi tadi, ayo segera datanglah. Tetapi harus datang dengan kecerdasan. Artinya ketika melihat pangan itu, kita harus mengetahui dulu itu terbuat dari apa. Kalau tidak tahu, minta cari ilmunya Ibu ya. Minta tahu karena informasi itu adalah hak kita. Nah, setelah itu juga untuk penyelenggara kami berharapkan pangan aman itu betul-betul terjamin. Karena apa? Aman itu bukan saja dari bahan bakunya, itu proses, dan juga masalah lingkungan. Lingkungan juga harus bersih. Kalau di situ banyak bahan-bahan yang mengandung lemak, mikroba itu kan cepat datang. Nah, paling tidak ketersediaan infrastruktur itu harus penting. Seperti air bersih maksudnya itu harus tersedia. Karena itu selalu acara momen-momen apapun, event-event apapun, ketersediaan air bersih itu selalu diutamakan menjadi masalah. Padahal itu hal yang utama. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu ya atas pesan-pesannya juga, dan juga saran yang diberikan kepada pemirsa di rumah, kepada Pak Samsul juga Bu Dewi ya atas kesempatan malam hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah ya, untuk mendapatkan dan menjadikan pangan segar, aman dan berkualitas nanti ya, dan Anda juga bisa dapatkan di festival kuliner di PKA ke-7 ini tahun 2018. Ayo jadi masyarakat yang cerdas, ayo mengkonsumsi pangan yang aman dan juga pangan yang sehat dan segar ya. Dan demikian bincang-bincang kita untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Feni mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.